Introducing my team. 널 위해 살아있는 나 어떤 시간이 왔어 여기 앞에 있어요 두려움에 울고 있지만 눈물을 다 가져왔어요 그때 내 손잡 Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai ISO 14000. ISO 14000 adalah standar internasional mengenai manajemen lingkungan yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, dan penerapannya bersifat sukarela. Standar ISO seri 14000 mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an yang merupakan suatu perkembangan aspek manajemen atau pengelolaan mutu, tidak semata-mata aspek teknis atau ekonomis saja. Selanjutnya, ISO seri 14000 terdiri dari beberapa seri, yaitu 1. ISO seri 14001 sampai 14009 tentang Environmental Management System atau Sistem Manajemen Lingkungan. 2. ISO seri 14010 sampai 14019 tentang Environmental Auditing atau Audit Lingkungan. 3. ISO seri 14020 sampai 14029 tentang Environmental Labeling atau Eco-Label. 4. ISO seri 14030 sampai 14039 tentang Environmental Performance Evaluation atau evaluasi kinerja lingkungan. 5. ISO seri 14040 sampai 14049 tentang Life Cycle Assessment. Selanjutnya, tujuan dari ISO 14000 adalah yang pertama, mendorong upaya dan melakukan pendekatan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan kualitas pengelolaannya diseragamkan pada lingkup global. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mampu memperbaiki kualitas dan kinerja lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang ketiga, memperbaiki kemampuan dan fasilitas pada kegiatan ekonomi dan industri sehingga tidak mengalami rintangan dalam berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk SAGE. Selanjutnya, persyaratan untuk mendapatkan ISO 14000 adalah: yang pertama, perusahaan harus membuat sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, perusahaan harus menetapkan kebijakan lingkungan beserta tujuan. Yang ketiga, perusahaan harus menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan dan peraturan di mana perusahaan dibangun. Yang keempat, perusahaan harus menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan dalam perlindungan lingkungan dan pencegahan polusi. Yang kelima, perusahaan harus menyediakan untuk implementasi dan pengoperasian kebijakan termasuk pelatihan personil, komunikasi, dan kontrol dokumen. Yang keenam, perusahaan harus mengatur pemantauan dan perangkat pengukuran dan prosedur audit untuk memastikan peningkatan berkelanjutan, serta perusahaan harus menyediakan manajemen review. Berikutnya, contoh perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO 14000. Pada saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 230 sertifikat ISO 14001 yang diberikan oleh berbagai lembaga sertifikasi kepada beragam organisasi di Indonesia. Salah satu kendala yang dikemukakan oleh dunia usaha adalah biaya sertifikasi. Sementara itu, dari pihak pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih belum memahami standar ISO 14000 dan sertifikasi ISO 14001. Oleh karena itu, program sosialisasi perlu semakin ditingkatkan.